Hai guys, akhirnya setelah sekian lama, 6 tahun, aku nggak pernah buat video apapun. Akhirnya aku sekarang buat video lagi. Tapi konsepnya sekarang memang lebih berbeda. Nggak harus soal makeup terus. Jadi random aja, random. Jadi bener-bener bukan soal makeup aja. Oke? So, hari ini aku mau pergi. Tapi aku kepikiran, ya udahlah kenapa aku nggak bikin kalian aja kayak Ready With Me, tapi sambil berkisah. Jadi aku bakal berkisah sama kalian, sambil cerita, sambil aku make up. Tapi, andaikan kisah aku belum selesai, tapi make up aku udah selesai, aku bakal cut ceritanya, nanti aku bakal ceritain lagi di next video. Oke? Ini aku udah pakai skincare, kayak biasa aja. Terus ini aku mungkin di sini nggak akan terlalu ngejelasin aku pakai apa ya, karena aku sambil cerita. So, jadi kisahnya adalah ini terjadi sama aku sekitar 13 tahun atau 14 tahun yang lalu ya. Ini ceritanya saat aku masih kerja. Jadi di kantor aku itu setiap setahun sekali pasti ada namanya training dong, ya kan? Ada training ke Jakarta, ke pusat kan. Terus aku dari Bandung itu bareng sama 4 temanku. Jadi total berlima, yang 3 berangkat duluan, dan aku berdua sama temanku yang lain bareng juga pakai travel berdua. Nah untuk training ini biasanya kita sekitar semingguan gitu, kita kayak nginep di hotel yang kayaknya campur sama apartemen juga sih ya. Terus kita bakal dikasih kamar satu orang, satu kamar berdua gitu kan. Waktu itu aku berangkat kayak siang dari Bandung, jadi otomatis nyampe Jakarta itu sorean. Jadi pas sampai sana, temanku itu kan kita berlima. Nah yang 4 ini udah pasangan-pasangan gitu loh. Jadi kamar mereka mau berdua-berdua gitu. Mereka udah take kamar. Jadi pas nyampe ke sana, karena mereka udah duluan nyampe, jadi kamarnya udah diisi sama mereka gitu kan. Dan temanku yang bareng sama aku di travel ini bareng sama teman aku yang lain. Posisinya aku sendiri nih. Aku mikir kayak sendirian gitu gue. ternyata ada karyawan lain juga nih dari pulau lain lah, aku lupa dari mana, dan dia sekamar sama aku akhirnya gitu. Nah jadi bentuk bentuk hotelnya itu lebih kayak apartemen 3 kamar gitu ya, karena di situ ada kamar 3, terus ada pantry, ada living room juga. Jadi bentuknya itu pas kamu masuk pertama kali itu langsung pantry ya. Habis pantry itu langsung ke living room. Di living room juga ada tempat makan juga ya, ada meja makan. Belok sedikit itu kamu langsung ke jajaran kamar. Kamar 1, kamar 1, kamar 2, langsung main bedroom. Di seberang mereka kamar 1, kamar 2 ini baru toilet untuk 2 kamar ini, karena 2 kamar ini di luar toiletnya. Temen aku yang lain itu udah menempati 2 kamar yang toiletnya di luar gitu kan. Terus kayak aku mikir kenapa mereka milih yang itu gitu ya. Oh ternyata temen karyawan yang tadi aku bilang dari luar kota itu dia udah nempatin duluan main bedroom, jadi otomatis aku kan sekamarnya dia, aku bakal di main bedroom juga kan akhirnya. Ya udah akhirnya aku coba kenalan namanya siapa, bla bla bla. Memang teman kita yang luar kota ini, yang beda kota ini agak sedikit lebih pendiam ya daripada teman-teman aku yang lain. Jadi memang yang teman-teman aku yang lain ini orangnya rame-rame. Nyampe sana ya udah, aku di main bedroom, terus kita kayak mau makan malam gitu kan, keluar. Kita pun ngajakin teman kita itu, cuma dia nggak mau, kayak nggak usah, aku udah makan katanya gitu kan. Terus dia kayak sendirian di kamar hotel kita. Udah kita pergi keluar makan, deket sih, deket-deket hotel aja, nggak jauh. Aku nggak mau spill sih ini hotelnya apa, punya hotel di Jakarta, titik, nggak usah pakai koma.
Oke, besoknya ya udah kita biasa aja kayak pergi training pagi-pagi, training biasa aja, nggak ada masalah. Pulang training pun sama, pulang training hari pertama ya biasa aja, ngobrol, ketawa-ketawa di ruang tamu, makan, terus ngobrol lagi, udah gitu aja kerjaannya. Kita ke Jakarta bareng-bareng semua, pulang bareng-bareng juga. Tapi memang balik lagi ya, si teman sekaman aku ini masih tetap pendiam. Di hari kedua pun masih pendiam gitu kan. Hari keduanya gitu ya, setelah beres training tuh kayak main keluar, tapi tetap aja si temen aku ini nggak mau keluar, tetap dia diem di hotel sendirian. Aku sempat mikir sih kayak ini orang berani banget gitu ya diem di hotel sendirian, dan ini tuh belum ada apa-apa nih karena masih normal rasanya semua. Sampailah di hari ketiga ya. Udah di sini teman sekamar aku tuh mulai mau ngobrol, kayak lebih sering ngobrol, lebih ikut lah kayak kita kemana dia udah mau ikut. Jadi pas pulang dari yang hari ketiga itu dia udah mau ikut, kita mau keluar tuh mau beli makan tuh dia ikut gitu. Jadi udah nggak di kamar lagi sendirian ya kan. Nah hari ketiga itu sebelum kita pulang di tempat training kita ngobrol-ngobrol tuh biasa lah kayak ada yang ngerasa aneh nggak sih, atau ada kejadian yang kerasa aneh nggak sih selama kita di sana gitu kan. Biasa lah itu kayak obrolan biasa aja, tadinya itu obrolan biasa aja karena berharapnya pun yang lain tidak merasakan yang sama dengan apa yang aku rasain, atau mereka pun berharap tidak, yang lain pun tidak merasakan yang sama sama yang mereka rasain dong pasti, karena berharapnya semua cuma halusinasi. Jadi biar gampang gini deh, ini kan aku berenam, oke, aku ya, terus empat temanku yang dari Bandung, si A, si B, si C, si D, sama rekan aku yang sekamar ini, kita bilangnya dia si E berarti ya. Berarti A sama B dekat living room, yang di tengah ini adalah si C sama si D, dan aku bersama si E di main bedroom. Ceritanya yang awal ngomong itu yang si A, oke, yang kamarnya dekat living room. Dia nanya langsung ke si E sih, teman sekamar aku, karena si E ini tuh dia tuh sering banget diem nonton di living room sendirian, atau dia ke pantry bikin mie atau apa sendirian. Jadi even kita udah di kamar pun dia diem di situ, atau kita keluar beli makan pun dia di situ. Kita selalu berpikir ya dia di situ gitu kan. Ini kita bahasa berarti malam pertama dan malam pertama, malam kedua dan malam ketiga ya, kita ngomongin 3 malam ini. Nah teman aku si A ini ngomong, dia bilang gitu ya, BTW kamu kok nonton TV jam berapa sih, dia bilang gitu, kayak gitulah kurang lebih. Kalau nonton TV dimatiin nggak TV-nya? Terus bilang dimatiin lah, masa nggak dimatiin? Terus saya nanya kenapa, lalu saya bilang ini loh, kemarin aku tuh bangun sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam, dia lupa. Dia ngedengar suara TV di ruang tamu. Ini jam 12 atau jam 1 kayaknya, karena itu semua udah tidur, jam 10 tuh udah pada tidur. Terus dia bilang kayak, aku tuh ngedengar TV nyala jam 12 atau jam 1. Di pikirannya si A, si E yang nonton TV sampai malam. Oke. Jadi pas si A denger, udah dia tidur lagi. Karena dia ngerasa, oh si E belum tidur jam segini. Dan memang dia langsung kayak mikir mau tanya besok ke si E. Terus si E bilang, enggak, aku udah tidur. Pas kita tidur semua ya aku tidur juga. Dan aku gak keluar kamar lagi. Dan aku udah mastiin semua itu sudah mati. Baik TV, ataupun lampu, air. Dan kita pun sama-sama mastiin, jadi kalau kita mau tidur kita lihat dulu lampu, TV semua mati belum.
Oke, setelah si E jawab gitu, temanku si A itu kayak, oke, berarti gue salah denger. Gimana ya? Soalnya di hari sebelumnya lagi, Kak pun pernah denger suaranya, TV nyala di saat malam. Tapi ya udah, dia mikir itu si E aja. Apalagi kita posisinya sama si E ini nggak deket kan, jadi sama si E itu kayak ngobrol cuma seadanya aja gitu, nggak pernah sampai yang nanya-nanya gini gitu. Nah makanya waktu pas kesempatan itu di hari ketiga itu kita kayak menanyakan yang kita penasaran gitu kan. Ini hari ketiga training ya ceritanya. Berarti hari keempat tadi hotel itu. Kita masih kayak mikir, oh mungkin ke timer nggak sih? Timer, TV-nya ke timer kali, kenyalain. Nah, temanku yang kamar tengah, si C, itu ngomong, gimana ya, aku tuh sebenarnya ngalamin juga sesuatu yang menurut aku mikirnya aku halusinasi nih, aku salah denger nih, dibilang. Kamar mandi si C ini kan dia keluar, terus dia kayak mau sholat gitu, wudhu. Dia akhirnya wudhu di kamar mandi luar kan. Ini posisinya malam ya, cuma aku lupa hari yang berapa. Tapi ini dia menceritakan di hari training kita ketiga ya. Dia wudhu, setelah keluar dari kamar mandi itu, dia langsung ngedenger ada suara orang wudhu juga. Jadi kayak di dalam kamar itu kayak suara wudhu, orang yang lagi wudhu. Bukan wudhu kali ya, tapi lebih ke suara air, air ngalir gitu kan. Posisinya kan kamar mandi luar itu sama kamar mandi aku tuh belakang-belakangan gitu kan, kayak ada tembok gitu kan, tapi belakang-belakangan. Si C berpikir ada orang lain yang di kamar mandi aku gitu kan. Terus kebetulan kalau keluar kamar mandi kita gini tuh langsung kelihatan living room ya kan. Dia balik ini ke living room, ternyata kita berlima ada di situ. Jadi posisinya ada orang di kamar mandi. Tapi ya sih, saya berpikir oke, mungkin air aja, nggak masalah, mungkin air aja. Ini nggak ada apa-apa. Jadi si C langsung sholat. Oke. Ya udah, si C itu berpikir, ah ini aku cuma halusinasi aja, mungkin aku salah denger. Si C pikirnya gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita berpikirnya kalau ini semua tuh cuma halusinasi aja dan tidak ada apa-apa ya terjadi di hotel tempat kita menginap. Ya udah, karena kita udah merasa deket juga ya dan emang udah deh hari ini kita keluar yuk, ngapain kek gitu, di keluar aja, keluar hotel, kita makan di luar aja. Jadi kita berenam, karena si E udah mulai gabung sama kita berenam mutusin buat keluar hotel. Jadi pulang uh, sampai ke hotel, kayak siap-siap ganti baju, mandi, beres-beres, lalu berangkat pergi. Pas di luar, temanku cek, dia bilang, Adi, si C ini ngeliat si D ini catokan di kamar mereka. Sambil lewat gitu kan, kayak oh dia lagi catokan. Sambil lewat sambil jalan ke living room. You know, si C nemuin si D lagi duduk di living room. Oh my god. Asli sih aku cerita sambil merinding guys. Sebenarnya aku tuh malas juga sih dengan dongeng kayak gini, berkisah kayak gini. Kenapa? Karena satu, merindingnya masih kerasa banget. Kedua, kepalaku tuh tiba-tiba pusing. Jadi kalau aku cerita soal kayak gini-gini, hal-hal seperti begini tuh kepala aku langsung pusing sebelah. Tapi saya nggak ngomong apa-apa di situ. Dia kayak tahan, kita mau keluar. Nanti gue bahas di luar. Nanti aku bahas di luar hotel ini. Dia mikirnya gitu. Udah. Nah kita pergi aja, terus makan. Aku lupa deh ngapain aja, kayaknya makan sama karaokean deh kalau nggak salah.
makan, terus karaokean, terus ngomong lah si C di situ, guys, tadi gue mengalami ini, dia bilang cerita, gue mengalami ini, cuma ya udahlah ya, gimana kalau kita lupakan saja, kita anggap ini semua nggak ada dan nggak terjadi. Dia bilang gitu, ya udah deh, kalau kita banyakkan ini, kita harus bisa dan berani. Itu di otak kita loh. Terus nyampe di hotel ya udah, itu kan udah malam banget ya, nggak banget sih, udah malam aja. Jadi sampai hotel bersih-bersih, terus tidur. Dan kita kayak udah nggak mau bahas soal hal-hal itu lagi, biarkan kita tidur dengan nyaman gitu. Besoknya training biasa, terakhir kita materi karena besoknya kita hari kelima udah harus ujian. Terus hari keempat training, si B bilang kalau malam itu saat kita pulang dari mall, dia dengar lagi suara TV nyala. Dan yang buat si B itu agak kesel, TV-nya tuh suaranya dari kecil biasa jadi kenceng, kecil kenceng, kecil kenceng, kayak volumenya tuh dimainin gitu. Lalu si B nanya, ini tuh aku doang yang dengar atau kalian juga? Karena si B bilang, masa cuma dia doang yang denger, soalnya gede. Dan ternyata yang denger itu hampir semua dari kita, masuk aku juga denger. Tapi malam itu aku mikir, udah deh, tidur aja, tidur aja dan nggak usah pikirin itu TV nyala. Teman-temanku pun sama, jadi mereka di balik tempat tidur itu mereka mikir, tidur aja yuk, tidur aja, tidur aja yuk, gak usah keganggu. Ngerinding, kakiku merinding dari tadi. Akhirnya kita memutuskan, udah deh, gimana kalau hari itu, di hari keempat training, berarti di hari kelima kita nginep bareng, gimana kalau kita tidur satu kamar aja, karena sudah merasa tidak nyaman. Akhirnya atas kesepakatan bersama, yaudah, nanti malam kita tidur sekamar deh, kita pindah aja semua ke main bedroom, itu kamar aku. Dengan pemikiran gitu kan kita berpikirnya semua akan baik-baik saja. Jadi malam itu sampai ke hotel kita langsung pindahin kursi dan meja belajar yang di kamar aku, dikeluarin, dan kasur, satu kasur yang di kamarnya tengah ini, kamarnya si C sama D ini dimasukin ke kamarku. Di kursi dan meja belajar disimpan di kamar mereka. Saya pikir semuanya jalan baik-baik aja. Padahal itu adalah hari sebelum ujian. Halo, udah beres. Oke. Gengs, ternyata makeup aku udah beres duluan sebelum ceritanya. Jadi ini aku mau langsung pergi kan, temen aku udah mau jemput, udah dekat. Jadi nanti aku bakal berkisah lagi di next video. Aku janji aku bakal beresin ceritanya. Dan semoga di video selanjutnya ini nanti bakal selesai ceritanya. Karena memang ceritanya yang gong itu memang di hari terakhir dan di hari kedua terakhir ini, oke? Jadi buat kalian yang kepo, tunggu cerita aku di next video, oke? Pokoknya pantengin deh, pasti aku bikin lagi part selanjutnya. Oke, bye! Oh iya, aku lupa mau liatin makeup aku hari ini. Ini aku belum ganti kerudung ya, jadi aku bakal cepet-cepet ganti kerudung abis ini. See you next video, guys!